Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada masalah ya. Baik, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Saya Serdi sudah menjelaskan. Kita akan pelajari lanjutan dari minggu lalu. Kita sudah mempelajari kurva indifference dan daya guna marginalitas ya, dan juga kurva indifference, dan juga bagi optimisasi kepuasan berdasarkan daya guna marginal. Nah, di sini di kegiatan belajar pertama kita akan belajar pengertian produksi dan periode produksi dan biaya. Seperti kita ketahui bahwa teori produksi ini, bahwa produksi itu merupakan fungsi dari capital, labor, ya, T, technology, dan nature. Ya. Capital itu yaitu modal kerja. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tenaga kerja, labor, T, teknologi. Ya, teknologi itu bukan yang canggih, karena bukan yang canggih-canggih juga, tapi alat yang bisa membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Bisa juga disebut teknologi. Contohnya simpel aja, kompor misalnya, ya. Apa ya? Itu adalah suatu teknologi juga. Dulu belum ada kompor, susah. Roda gitu. Coba bayangkan kalau misalnya membawa barang tidak pakai roda, tidak bisa membawa barang dalam jumlah banyak. Dan nature, ya, yaitu alam atau tanah. Nah, kemudian pengertian biaya ekonomis. Pengertian biaya ekonomis ini yaitu pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik faktor produksi. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kalau kita melakukan modal kerja sendiri, kita harus bisa dari modal sendiri, bisa pinjam dari bank, ya. Tenaga kerja, sumber daya manusia, tentu kita harus bayar dong. Seperti kalian, ada yang kerja di pabrik, saya misalnya mengajar, dan juga ada yang kerja menjaga orang tua, orang sakit, dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan sendiri merupakan pemilik dari faktor produksi, yaitu tenaga kerja, dan harus dibayar. Kemudian teknologi yaitu kita harus menggunakan teknologi, kita harus beli, misalnya mesin, kompor harus beli. Untuk menjalankan juga perlu listrik. Selain listrik, mungkin kalau nggak pakai listrik tetap pakai misalnya bahan bakar dan sebagainya ya. Itu harus kita bayar. Kemudian nature, alam itu tanah tempat berdirinya bangunan yang kita gunakan juga, atau kalau petani ya, harus dibeli tanahnya atau disewa tanahnya ya, seperti itu ya. Jadi pengertian biaya ekonomis ialah pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik faktor produksi. Paham di sini ya? Kemudian selanjutnya, hubungan antara input dan output ini sebetulnya cukup ruwet ya, cukup rumit. Dibilang ruwet sih enggak. Dan seperti biasa kalau kalau kita ingin memodelkan ya, memodelkan sesuatu dalam ekonomi, kita berlaku hukum ceteris paribus. Jadi kita anggap yang lain konstan. Jadi misalnya kita ingin mengatur fungsi dari tenaga kerja, maka apa? Capital dibuat konstan, teknologi juga dibuat konstan, dan nature dibuat konstan. Sehingga kita tinggal mengukur bahwa kuantiti produksi itu adalah fungsi dari tenaga labor. Ya. Kemudian juga berikutnya, kalau misalnya kita ingin membuat analisis berdasarkan K saja, maka ini dibuat konstan. Ya. Jadi tinggal fungsi dari K dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian biaya total dan klasifikasi biaya lain diperoleh dari hubungan input output dan fungsi produksi seperti tadi ya. Nah, kita lihat periode produksi sendiri, ada periode jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi kita analisis itu akan biaya itu akan dianalisa berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya perusahaan ingin
bertahan dalam jangka panjang, tentu dia harus bertahan dulu di jangka pendek, ya. Oleh karena itu bisa saja dia bertahan untuk rugi sedikit di jangka pendek, untuk bertahan supaya nanti bisa bertahan di jangka panjang, ya. Nah, yang jadi persoalan adalah pada jangka pendek itu tidak cukup waktu, sehingga yang dapat dilakukan ialah penyesuaian faktor produksi, ya. Misalnya sekarang begini, misalnya Anda cuma punya waktu 1 hari untuk meningkatkan jumlah produksi misalnya roti. Anda tidak akan bisa melakukan apapun kan? Yang bisa adalah mungkin cuma dengan lembur, ya. Tetapi kalau jangka panjang, pabrik tersebut bisa beli mesin, bisa menyesuaikan, ya, bisa mengubah semua faktor produksi, ya, sehingga kalau jangka pendek ini tidak cukup waktu untuk mengubah tingkat penggunaan semua faktor produksi. Oleh karena itu dia hanya melakukan penyesuaian. Sementara untuk jangka panjang dia bisa mengubah semua faktor produksi, ya. Jadi periode produksi kita dan biaya nanti akan dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Sampai di sini kita selesai dari kegiatan belajar 1, ya. Paham di sini ya? Oke, berikutnya kita masuk kegiatan belajar 2. Ya. Kita akan membahas periode produksi dan biaya jangka pendek, ya. Nah, dalam jangka pendek ini berlaku hukum penambahan hasil yang semakin berkurang, ya. Seperti kita ketahui bahwa suatu lahan kan misalnya seperti lahan padi gitu ya. Karena kita tidak bisa menambah lahan atau suatu mesin, ya. Mau operatornya 1, ya. Mau operatornya 2, ya, mesinnya tetap 1 kan. Ya, yang ada bisa ganti-ganti shift, ya. Misalnya mesin ini dioperasikan oleh 2 orang dengan 1 orang kan sama saja. Juga ini, ya, mungkin setelah 1 orang yang membajak sawah akan hasilnya sedikit. Tapi begitu 2 orang dia akan meningkat. Tapi begitu 3 orang dan 4 orang, hasilnya ya secara marginal sudah tidak signifikan kan, karena kepenuhan orang mau ngapain, akhirnya kerjaan sedikit, ya. Jadi sama seperti kepuasan daya guna marginal, berlaku juga di sini hukum penambahan hasil yang makin berkurang. Contohnya adalah ini, luas tanahnya tetap cuma 1. Nah, tenaga kerja pada saat 1 produk totalnya 10. Begitu 2, 24. Berarti apa? Rata-ratanya 12. Naik kan? Sini naik nih, ya. Ini naik, positif, ya. Ini positif nih. Kemudian begitu ditambah 3 orang, dia turun, jadi cuma 12. Produk marginalnya jumlahnya 36, rata-ratanya tetap 12, ya, tetap, ya. Berikutnya ditambah lagi, nggak signifikan, berkurang produk marginalnya. Nah, ya, makin lama mungkin udah 0, karena apa? Udah penuh, ya. Produk marginalnya nggak nambah lagi sampai 1 titik, ya. Dan juga dari sisi biaya, tentu 7 orang, meng-hire 7 orang tenaga kerja jauh lebih banyak kan, keluar duit daripada cuma 3 orang, gitu ya. Jadi optimumnya ceritanya di sini, ya. Oke, ya. Atau di sini. Kita lihat nanti. Ya. Nah, produk marginal merupakan tambahan. Kita lihat, produk marginal merupakan tambahan output atau produk total akibat dipekerjakannya tambahan 1 satuan tenaga kerja. Kita lihat, 1 ditambah 1 orang naik jadi 14 kan. Ini dikurang ini, ya. Tambah lagi 1 orang lagi ke sini, selisihnya naik berapa? 12. Berikutnya seterusnya seperti itu. Paham di sini, ya? Kemudian produk rata-rata itu bisa ya. Ini adalah produk rata-rata, ini marginal produk. Jadi ini berdasarkan
Kalau produk rata-rata gampang ya. Kita lihat bahwa produk rata-rata ini di sini adalah dari total produksi ya, total produk dibagi jumlah tenaga kerja. Jadinya average produk ya. 24 dibagi 2 adalah 12. 36 dibagi 2 adalah 12. 44 dibagi 4 11. 50 dibagi 5 10 dan seterusnya ya. Jadi AP ini adalah PP dibagi L. Sementara MP adalah sama dengan TP pada satuan waktu T dikurangi total produksi pada satuan pada waktu sebelumnya. Oke. Kita lihat. Ini sekarang kurva dari total produk ya, berdasarkan jumlahnya tenaga kerja. Ini jumlahnya L, ini sumbunya total produk. Ini produk total ya. Kita lihat. Dia akan bergerak kurvanya biasanya seperti ini ya. Nanti akan saturasi, istilahnya tekan konstan di satu titik ya. Oke, ini paham ya. Berikutnya adalah sekarang hubungan dengan biaya total. Kita lihat. Di tabel 42 ini menunjukkan biaya produksi. Biaya tanahnya biayanya tetap 10 karena satu satuan ya, Rp10.000. Ya, 10.000 NT lah yang wajar. Nah, biaya variabel tenaga kerja Rp2.000. Jadi kalau tenaga kerjanya 1, dia 2.000. Tenaga kerjanya 2, ini kan anggap di sini kan tenaga kerja ya, jumlah atau L 0. Dia 4.000. 3 tenaga kerja 6.000. 4 5 6 7 ya. Ya. Sampai 14.000. Nah, biaya total 10. Karena apa? Karena 10.000. Karena kita selalu harus biaya sewa tanah ya. Tanahnya tetap harus disewa kan? 10. Kuantitasnya 0 karena tadi kita nggak produksi apa-apa, nggak ada yang mengusahakan. Nah, berikutnya 10 tetap ditambah 2 menjadi 12. Produk totalnya dari sini tadi apa? Dapat kita 10 ya. Dan seterusnya 4 tambah 10 14 seterusnya 56. Nah, kita lihat. Kita sekarang plot, kita buat grafik. Ya. Kita lihat biaya tanah itu adalah fixed cost ya. Tetap 10.000 begini ya. Di sini 10.000 tuh. Sekarang variabel cost-nya berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari jumlahnya banyaknya tenaga kerja yang masing-masing 2.000. Jadi misalnya dari ini 2.000, 4.000, 6.000 ya. Harusnya ini garis lurus ya. Ini grafiknya ada yang aneh nih. Oh, ini kuantitas output ya. Kuantitas output. Oke, pada saat terhadap kuantitas output ya. Jadi misalnya pada saat 2000 outputnya 10 ya. Pada saat 4000 outputnya berapa? 24 di sini. 6000 harusnya di sini ya. 36. Akhirnya grafiknya diplot jadi seperti ini. Nah, sekarang total cost adalah sama dengan total fixed cost, yaitu ini ya. Ini fixed cost kan, dan ini variable cost ya. TVC. Jadi biaya total adalah ini ditambah ini sama dengan TFC ditambah TVC ya.
Oke, sampai sini paham ya? Masih bisa dengar ya? Paham ya? Konsep ya? Paham ya? Oke ya, konsep ini ya. Oke, nah berikutnya periode produksi dan biaya jangka pendek. Nah, biaya-biaya jangka pendek seperti kita lihat tadi ada biaya tetap total, biaya yang tidak berubah karena perubahan output. Kemudian biaya variabel total, biaya yang berubah karena perubahan output. Biaya total menjadi TFC ditambah TVC. Ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kita lihat dari tadi berlaku hukum yang penambahan hasil yang semakin berkurang. Ya. Nah, biaya variabel ini yang dikendalikan sama pengusaha supaya mencapai titik optimum dalam jangka pendek ya. Oke, paham ya? Contohnya kita lihat di berikutnya ya. Ya. Sekarang ini biaya total perusahaan dalam jangka pendek ya. Misalnya biaya totalnya berapa? 120 karena dia mesti nyewa gedung, nyewa apalah, apapun sebagainya. Nah, biaya variabelnya nggak ada tenaga kerjanya, dan nggak ada juga yang lain-lain. Nol. Totalnya adalah apa? TC ditambah TFC ya. Menjadi 120. Biaya tetap rata-rata berarti apa? Dibagi dengan kuantitas output ya. Tidak ada ya. Ini biaya variabel rata-rata dibagi dengan yang ini kosong ya karena outputnya 0. Nah, kemudian yang kedua ada pada saat memproduksi satu buah, biaya variabelnya bertambah 60 sehingga totalnya adalah 120 ditambah 60 menjadi 180. Kemudian ini biaya tetap rata-ratanya apa? 120 dibagi 1 jadi 120. Ini 60 dibagi 1 60. Biaya rata-rata totalnya adalah tinggal di jumlah antara ini dibagi ini. Jadi ditambah ini. Jadi AFC ditambah AVC ya. Sama dengan ATC. Bisa juga total cost dibagi dengan quantity sama dengan average cost sebetulnya kita bilang ya. Oke, nah biaya marginal selisihnya 180 dikurang 120 didapat 60. Seterusnya ini 120 ditambah 80 200 dibagi 2 menjadi 100. 120 dibagi 2 60. 80 dibagi 2 40. 200 dikurangi 180 20 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini AFC ini makin menurun ya. Makin banyak produk makin banyak produk, maka average fixed cost-nya makin turun karena pembaginya makin banyak ya. Karena apa? AFC ini kan sama dengan total fixed cost dibagi quantity. Sementara variable cost adalah total variable cost dibagi quantity ya. Kita lihat. Dia sampai sini turun, kemudian naik lagi ya. Nah, naik lagi. Jadi kurvanya pasti akan begini ya. Berarti apa? Yang paling minimum di sini yang mana? Ya. Yang paling minimum biaya rata-rata adalah yang ini. Yang ini ya, 52 ya. Jadi pasti dia akan memproduksi yang biaya rata-ratanya minimum ya. Oke, paham di sini ya?
Nah, kita lihat ini grafik ini tadi saya sudah jelaskan ya. AEC sama dengan AFC ditambah AVC ya. Total cost dibagi quantity sama dengan total fixed cost dibagi quantity ditambah total variable cost dibagi quantity ya. Paham ya di sini ya? Nah, sekarang kita lihat dari gambar grafik ini. Average fixed cost dia akan terus menurun ya. Tuh ya, karena apa? Karena dibagi quantity ya. Makin banyak quantity dia makin turun. Tetapi kalau average variable cost ya, pada suatu dia akan turun dulu, suatu titik dia akan naik lagi ya. Jadi optimalnya di sini. Marginal cost juga seperti itu ya. Hasil yang semakin menurun. Jadi satu titik dia akan menurun, kemudian dia naik lagi. Ya. Nah, sekarang average cost akan mengikuti, dia akan turun, kemudian dia akan naik lagi. Dia akan turun terus dari variable cost. Tapi dari fixed cost. Karena faktor variable cost yang akan naik lagi, maka kurvanya akan seperti ini, turun pada satu saat, kemudian dia akan naik lagi. Ya. Kita lihat kurva biaya marginal ini akan berbentuk seperti huruf U ya. Jadi akan ada titik minimum. Nah, sekarang mengapa sih kita perlu menggambar grafik-grafik seperti ini? Ya. Kita perlu menggambar grafik seperti ini untuk memudahkan kita menganalisa. Ya. Kita lihat. Ya. Ini tadi udah paham ya, saya tadi udah jelaskan ya, kita perubahan TC bagi perubahan Q ya. Saya sudah jelaskan. Kemudian hubungan antara AVC, VC dan marginal cost. Kalau kita lihat di sini apa? MC, kita lihat MC motongnya di mana? MC motongnya di mana? MC memotong AVC maupun AC ya pada titik-titik minimum mereka ya. Nih. Ini MC ya. Memotong AC di mana? Di sini. Ups. Di sini ya. Nah. Memotong AVC di mana? Ini AVC, ini MC di sini ya. Ya. Jadi kita lihat selama ya, selama MC di bawah AC ya, selama MC di bawah AC kita lihat ya, dia akan maka AC akan turun. Kita lihat turun di sini ya. Kemudian apa? Suatu saat setelah di atas MC, setelah MC di atas AC, dia akan naik. Ya, dia akan langsung naik. Kita perhatikan kita kembali lagi ke tabel di sini. Ya. Kita lihat. Nah, ini kan 70 lebih besar dari 55, ya. Dia akan turun terus sampai satu titik. Nah, setelah ini akan lebih. Nah, kita lihat. Ini MC lebih di sini, MC marginal cost ya. Marginal cost lebih besar daripada AC ya. Ya. Nah, di sini adalah sampai di titik sini masih lebih kecil, berarti di sini adalah titik minimum. Kita lihat tuh. Biaya variabel biaya rata-ratanya ini paling rendah, ya. Ya. Jadi titik minimum kurva AC adalah pada saat perpotongan antara MC dengan AC, ya. Sementara MC dengan AFC tidak ada hubungan, ya. Karena ini AFC ini nggak berhubungan dengan input. Sementara MC memotong AVC di mana di sini ya? Juga pada titik terendah variable cost. Setelah AVC lebih besar daripada
MC, dia juga akan naik, ya. Jadi ini AC minimum pada saat MC lebih kecil daripada AC, dan AVC minimum, ya, minimum pada saat MC lebih kecil dari AVC, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kembali ke sini. Kita lihat kembali ke sini. Mana nih? Ya. 35 sama 28. Nah, lebih besar mana? Ya, lebih besar MC ya. Nah, di titik ini kita lihat ini masih 20 dan ini 27,5, ya. Berarti minimumnya adalah sampai di sini, ya. AVC masih MC lebih kecil dari AVC, ya. Berarti minimumnya average cost-nya masih di titik nomor 4. Tapi secara total MC lebih kecil dari MC lebih besar daripada AC pada titik sini, berarti di sini, ya. Kenapa secara total berbeda? Karena ada faktor biaya tetap rata-rata, sehingga titik minimum biaya produksi rata-rata berbeda dengan titik minimum biaya produksi biaya variabel rata-rata, ya. Sampai di sini paham ya? Ya. Kalau paham, kita selesai modul kegiatan belajar 2. Ya, kita lanjut kegiatan belajar 3. Ya, sampai sini paham ya? Paham nggak? Sepertinya cukup jelas ini saya menjelaskan. Oke, nah sekarang adalah modul 3. Periode produksi dan biaya jangka panjang. Ya. Oke. Kalau tadi kita bicara jangka pendek, kalau jangka pendek itu semua ada faktor produksi, ada biaya produksi, ada fixed cost dan variable cost, ya. Kenapa? Karena yang bisa dilakukan adalah penyesuaian. Tetapi pada jangka panjang semua menjadi faktor variabel. Kenapa? Karena produsen bisa menyesuaikan, bisa mengubah faktor-faktor produksi, ya. Contohnya adalah apa? Kalau misalnya dalam rentang waktu yang berbeda 3 bulan atau 4 bulan, begitu ya. Misalnya kita ingin ada kenaikan produksi setelah 4 bulan. 4 bulan itu sudah cukup jangka panjang, ya. Apa yang bisa dilakukan? Bisa membeli mesin baru, ya. Bisa menambah tenaga kerja, ya. Bisa melakukan training tenaga kerja dan sebagainya, sehingga apa? Target produksi bisa tercapai. Oke? Paham ya di sini ya? Nah, kemudian ya, kalau jangka pendek kan paling cuma 1 minggu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Baru nelpon tenaga kerja, belum ada yang mau, ya. Belum tentu bisa mau, belum tentu bisa dapat, ya. Kemudian perlu juga ada training misalnya, kan nggak juga sempat, ya, waktunya terlalu singkat. Paham ya? Nah, kemudian situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan individual dalam jangka panjang, ya. Kita lihat, kita perhatikan bahwa di sini nanti kita akan menganalisa ISO output dan ISO biaya. Ya. Ini kita mulai agak rumit nih. Analisa kita mesti pakai grafik-grafik, ya. Ini belum rumit, tapi nanti modul ke atas kalian harus belajar lebih keras, ya. Sekarang kondisi yang dihadapi oleh perusahaan individual dalam jangka panjang adalah terdapat fungsi produksi untuk memproduksi output yang bersangkutan, ya. Nah,
kita lihat di sini kita fungsi faktor produksinya itu adalah faktor variabel, ya. Jadi kita menggunakan ISO produk, ya. Ini diwakili oleh ISO produk, ya. Kita mewakili ISO produk. Dan kita akan menggunakan analisa berdasarkan kurva mana tadi? Nanti. Nah, ISO produk ya di sini ya. Nah, mengapa kita hanya menggunakan analisa berdasarkan 2 buah variabel? Karena kalau pakai 3 variabel lebih rumit, jujur, ya. Kalau tambah 3 variabel seperti ini. Nah, gambarnya, ya. Jadi 3 dimensi susah kan? Nah, karena itu untuk menyederhanakan kita dengan 2 variabel, ya. Paham ya di situ ya? Oke. Harga faktor-faktor tersebut itu, produksi tersebut itu sudah tertentu dan tetap berapapun kuantitas faktor produksi yang disewa dan digunakan. Dengan kata lain, dalam menganalisa ini kita produsen itu menghadapi pasar persaingan murni, ya. Nah, pada tahap ini produsen berusaha mencapai kombinasi faktor yang memberikan biaya terendah untuk setiap output yang diproduksi. Oleh karena itu kita akan menganalisa berdasarkan ISO produk atau ISO output, ya. Dan juga ISO quan atau ISO quan sebagai kombinasi 2 faktor produksi, ya. Misalnya adalah ini tenaga kerja dan capital. Bisa aja faktor produksi yang lain, misalnya tenaga kerja dan teknologi atau kapital dan teknologi, ya. Ini untuk mempermudah. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Pada tabel 44 ini kita lihat, ya. Misalnya suatu perusahaan ini gak usah perusahaan lah, suatu pertanian lah. Modalnya cuma 1, tenaga kerjanya 6, ya. Maka titiknya adalah A, ya. Kombinasi faktor produksinya akan menghasilkan produk yang menghasilkan kuantiti A nanti, ya. Kemudian 4 dengan 2, ya. B, ya. Ini ISO produk, berarti produknya sama nih, pengeluarannya sama, ya. Jadi untuk menghasilkan misalnya 30 kg 10 ton beras lah, ya. 10 ton beras itu kita perlu 6 tenaga kerja dengan 1 modal. Jadi kalau modalnya dikit, ya, kita tenaga kerjanya yang banyak, ya. Misalnya, ya. Tapi kalau modalnya tenaga kerjanya 4, ya, dikurangi, maka modalnya harus tinggi. Jadi misalnya apa? Mungkin beli bibit yang lebih bagus, atau nanti beli sapi, ya, bukan sapi, traktor, ya, nyewa traktor, ya. Walaupun itu nanti hubungannya dengan teknologi juga, tapi biaya yang ditambahkan seperti itu. Kalau tenaga kerjanya cuma 3, kapitalnya juga nambah, ya, supaya untuk memproduksi tetap 10 ton. Jadi misalnya tenaga kerjanya mungkin yang di sini yang sudah ahli, sudah pengalaman, ya. Dan berikutnya sampai kalau dia ingin tenaga kerjanya cuma 1, kayak seperti di sini atau di Jepang, negara-negara maju biasanya tenaga kerjanya sedikit, tapi mereka pakai teknologi, pakai mesin, pakai segala macam, sehingga kapitalnya adalah meningkat menjadi 6. Betul tidak? Ya. Nah, kurvanya kita bentuk seperti ini. Kombinasinya 6 dengan 1, ya. Ya. 4 dengan 2, 3 dengan 3, 2 dengan 1 sebagainya. Nah, ini. Ya. Paham di situ, ya? Nah, sekarang kurva ciri-ciri dari kurva ISO produk adalah apa? Dia berlereng menurun. Nah, seperti ini, ya. Nah, ya. Berlereng menurun, ya. Atau cembung ke arah cembung, ya, bukan cekung, ya. Saya melihatnya gimana? Kalau lihat dari sini ya cembung, ya. Kalau lihat dari sini cekung, ya. Ya udahlah.
Pokoknya dia menuju titik original di sini ya. Jadi cekung ke arah titik original ya. Mengapa dia menurun? Karena apa? Karena kalau kapitalnya tinggi, lebarnya rendah. Tapi kalau lebarnya rendah, kapitalnya harus kalau lebarnya sedikit, kapitalnya harus tinggi untuk mengkompensasi tenaga kerja. Sementara untuk kapital harus, kalau kapitalnya rendah, tenaga kerja harus tinggi untuk mengkompensasi kapital ya. Nah, di sini adalah kita lihat di sini adalah kurva-kurva isoproduk. Jadi dia akan menghasilkan 10 ton beras di kombinasi tenaga kerja dan kapital di sini. Kalau gimana caranya untuk naik ke 20? Dia harus bergerak ke sini, kombinasi sini. Untuk naik 30 ton, kombinasi ke sini ya. Karena kalau dia tetap di sini nggak mungkin, berapapun kombinasinya dia akan tetap 10 ton ya. Paham di sini ya? Paham ya isoproduk ya? ISO itu artinya sama ya. ISO artinya sama ya. ISO itu bukan ISO babat soto dan itu ya, tapi ISO ini adalah sama ya. Jadi produk sama. Paham ya di sini ya? Allah. Kemudian kita lihat di sini kurva isoproduk itu tidak akan saling memotong ya. Ya. Jadi yang ini tidak mungkin terjadi nih, karena menyalahi definisi, ya. Ini tidak akan mungkin terjadi, ya. Jadi kurva tenaga kerja itu isoproduk harus seperti ini dan harus memotong ke sini. Dan jadi nggak mungkin misalnya dia untuk mendapatkan kombinasi 30 dia segini, dia harus begini. Ini nggak aja harus paralel ya, harus begini dan harus begini. Ya, nggak mungkin dia memotong seperti ini ya. Ini tidak mungkin ya, tidak akan saling memotong ya. Paham di sini ya. Berikutnya tingkat output optimum ya. Kurva isokuan ini memisahkan bidang kombinasi dua faktor yang mungkin dipilih dan tidak mungkin dipilih ya. Isokuan, apa itu isokuan ya? Kemudian, daerah di bawah kurva isoproduk merupakan daerah yang tidak mungkin dipilih karena tidak cukup untuk memproduksi output sebanyak yang ditunjukkan oleh kurva isoproduk yang bersangkutan. Nah, daerah di atas kurva isoproduk dapat digunakan untuk memproduksi output yang lebih banyak. Tetapi, nggak mungkin. Karena apa? Karena kombinasi itu tersebut harus maksimum berada di garis tersebut. Nah, sekarang kita lihat di gambar deh, biar lebih memudahkan. Ya. Kalau kita ingin memproduksi di titik A, berarti apa? Ini di sebelah bawah dari 20. Ya. Kalau kita ingin produksi 20 tidak mungkin karena produksi 20 harus ada di sini nih. Ya. Mungkin ini memproduksi 15, berarti apa? Ini tidak optimum. Ya. Ya. Tidak optimum. Paham ya? Tetapi kalau dia mau naik ke sini, dia nggak bisa karena apa? Dia cuma punya kemampuan untuk di sini, ya. Di atas ini nggak boleh, ya. Karena apa? Karena dia belum punya duit. Untuk bisa ke sini adalah dia mesti menambah investasi, ya. Kapitalnya digedein atau tenaga kerjanya digedein. Ya, jadi untuk mencapai 30 dia harus pindah ke garis ISO produk yang di sini, ya. Ya. Jadi kalau dia ingin memproduksi 20 dia akan memilih di titik-titik ini nih. Nanti dia lihat yang biaya terendahnya nanti di mana, ya. Oke?
Nah, oleh karena itu nanti kita punya yang namanya ISO produk dan ISO biaya, ya. Kalau di sini adalah produksi yang sama, ya. Tetapi biayanya kita nggak tahu, bisa aja C lebih murah dari B, tapi bisa aja B lebih murah dari C, ya. Kalau lebih mahal sama aja, ya. Oke. Nah, sekarang kurva ISO biaya ialah kurva yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dapat dibeli dengan tingkat pengeluaran tertentu. Bahasanya rumit, tapi intinya adalah kurva yang menunjukkan kombinasi yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah produk. Seperti kita ketahui bahwa pengeluaran itu sama dengan biaya total, sama dengan total cost. Berarti apa? Total cost adalah kombinasi dari jumlah capital yang digunakan, ya. Jumlah capital yang digunakan. Jadi misalnya tadi berapa? 6K plus L, 1L, atau misalnya apa? 4K plus 2L, ya. Dan sebagainya, ya. Kok jadi ya. Jumlah, ya. Capital yang digunakan ditambah jumlah labor yang digunakan. Ini biaya per labor, ya. Nah, sekarang kalau ini digeser ke sini, nah, maka apa? Ini digeser ke sini, ya. PK dikali K sama dengan total cost dikurangi PL dikali L. PL ini maksudnya ini harga yang dibayar, ya, price, ya. Biaya sebetulnya, ya. Ya. Dikali jumlah, ya. Nah, persamaan kurva ISO biayanya sekarang kalau dibagi dengan PK, kita ingin membuat garis lurus, maka total cost dibagi PK dikali ini salah, ya. Sorry. Ini saya ada salah ketik, ya. Ini nggak ada, ya. Ya, ini salah, ya. Saya salah ketik, ya. Total cost dibagi PK dikurangi PL dibagi PK dengan L, ya. Nah, ini adalah gradiennya, ya. Nah, ini adalah gradiennya, ya, atau slope-nya, ya. Ini adalah slope-nya. Sementara ini adalah titik perpotongan pada sumbu tegak, ya. Jadi dia di titik sini adalah TC per PK. Jadi kita lihat di sini gambarnya, ya. Nah, perpotongan dengan sudut ini adalah ini total cost per PK nih di sini nih, pasti, ya. Dan di sini garis miring ini, ya, garis miring ini slope-nya adalah PL dibagi PK. Nah, itu adalah garis miringnya. Contohnya seperti ini, ya. Misalnya untuk kuantitas jadi kurva ISO biaya seperti ini. Misalnya untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, maka dia harus 4.000, misalnya 8.000 dan 12.000, ya. Nah, sekarang kita lihat di gambar berikutnya, gambar 4.12, ya. Nah, sekarang kalau ingin memproduksi, maka yang layak adalah apa? Daerah di bawah sini dong, ya. Kenapa? Karena tinggal di bawah sini adalah apa? Biayanya masih terjangkau. Ini maksimum duit yang kita bisa. Misalnya biaya maksimumnya 4.000. Ini 3.000, berarti masih bisa, tapi tidak optimum. Kalau mau optimum dia harus di sepanjang garis ini, ya. Yaitu biaya 4.000 pasti akan optimum. Kalau C tidak bisa karena mungkin biayanya 5.000. Ya, tidak sanggup. Jadi memang daerah yang layak itu adalah yang di sini.
Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita ke gambar 413. Oh. Kok nggak berubah? Nah, sekarang kita melakukan minimisasi biaya produksi dan nah, sekarang kita lihat di mana biaya itu paling minimum untuk menghasilkan produk yang maksimal, ya. Jadi optimasinya sepanjang apa? Optimasi terjadi pada saat kurva ISO biaya bertemu dengan kurva ISO produksi. Nah, ini. Dia bertemu di sini, titik senggolnya di sini nih. Titik singgung ya. Juga kalau memproduksi 30, dia di sini. Memproduksi 40, dia di sini. Sehingga kalau si perusahaan itu ingin memproduksi dengan biaya terendah, maka dia harus mengikuti pola ini. Nah, oke. Nanti juga akan seperti itu ke depan ya. Dia mesti di sini ya. Kemudian dia pasti akan sorry. Ya kira-kira begitu ya. Dia pasti akan mengikuti sepanjang garis ini ya. Itu adalah kombinasi faktor produksi yang memberikan biaya terendah ya. Makanya kita perlu kurva-kurva tersebut untuk membantu menganalisa. Betul tidak? Ya, paham di sini ya? Kalau kita pakai titik C di sini ya enggak, karena titik C-nya berapa? Biayanya 4.000. Misalnya nih biaya 2.000, biaya 4.000, biaya 6.000. Kamu produksi yang sama tapi biayanya 4.000 kalau titik C, ya, karena berpotongan dengan ini. Kan enggak minimum. Akhirnya kita harus di titik B. Kalau kita mau dengan biaya 4.000, kita naik ke produksi ke 30. Di titik Y, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang untuk meminimumkan ya, maka tingkat output maksimal pada tingkat biaya tertentu dapat dicapai pada kondisi apa? MT marginal faktor produksi labor dibagi labor harus jadi marginal produk marginal faktor produksi dari L dibagi labor ya harus sama dengan faktor marginal produk dari K capital ya. Semua harus seperti ini. Misalnya ada banyak, dia harus seperti ini juga ya. Maka dengan mengubah sedikit maka syarat tersebut bisa dicapai dengan seperti ini ya. Ini bisa diubah ya kalau misalnya 2. Nah, yang tadi ini disebut jalur perluasan produksi ya. Jadi jalur perluasan produksi adalah yang ini nih. Ya. Jadi kalau perusahaan ingin memperluas produksi, maka dia harus mengikuti jalur tersebut, menghubungkan titik-titik seimbangan di kurva ISO produk. Ya. Nah, jalur perluasan produksi merupakan periode produksi dan biaya jangka panjang, ya. Nah, biaya jangka panjang itu nanti mengikuti pola ini nih. Nah, ya. Berikutnya, sekarang kita lihat
minimisasi perubahan kombinasi penggunaan masing-masing input akibat perubahan harga. Nah, kita lihat. Pertama mungkin, jadi pertama dia ada di titik A, misalnya. Pada titik A ini kenapa? Mungkin harga buruh lagi mahal, ya. Harga buruh lagi mahal, sehingga biayanya akan seperti ini. Nah, mengikuti pola seperti ini. Kemudian berhubung terjadi misalnya PHK, bukan PHK, banyak pabrik pindah, ya, dan sebagainya, ya. Akhirnya tenaga kerja jadi banyak, melimpah, tenaga kerja jadi murah. Kalau tenaga kerja murah, akhirnya kurva ISO biayanya berubah menjadi lebih banyak penggunaan tenaga kerja, ya. Kurvanya jadi seperti begini. Akhirnya yang tadinya di titik A optimumnya biaya terendah itu terjadi di titik A, yaitu kombinasi antara sekian anggaplah misalnya sekian capital dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit. Karena tenaga kerjanya biayanya menjadi lebih murah, akhirnya si perusahaan meng-hire itu apa? Mengambil lebih banyak tenaga kerja, ya, mengambil lebih banyak tenaga kerja, oke? Dan mengurangi modal, ya, untuk mendapatkan kuantitas yang sama, anggaplah misalnya 10 ton, ya. Paham di situ, ya? Kemudian ini tadi saya sudah jelaskan jalur perluasan produksi, ya. Ini tadi saya sudah jelaskan, jadi kita skip aja di sini, ya. Ini expansion path, ya. Harus di titik A, B, dan C karena apa? Perpotongan antara ISO kuan dan perpotongan antara ISO biaya dengan ISO produk, ya. Jadi dia harus seperti itu, ya. Harus mengikuti jalur seperti ini. Kalau dia misalnya melenceng ke sini aja, ya berarti sudah tidak minimum, ya. Pasti ada selisih, ya, lebih mahal. Kalau dia ingin menjadi tetap minimum harus di sini. Paham, ya? Oke? Ini untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, karena melakukan penyesuaian, dia mengikuti garis yang sini. Karena dia tidak bisa menambah apapun, mungkin yang ditambah adalah tenaga kerja modalnya, ya. Akhirnya dia mengikuti jalur yang ke sini. Nah, sini. Tapi dia tidak akan bisa bertahan lama, ya. Kalau jangka pendek kan dia seperti ini, ya. Akhirnya dia akan tidak optimal, tidak minimum biayanya. Karena minimumnya harus di sini. Dia untuk jangka pendek, dia hanya untuk mengejar target jangka pendek, dia seperti dia di sini. Dan dia di sini. Ini tidak optimal, ya, tetapi sementara bisa, ya. Ya, karena dia tidak bisa memperluas. Dia hanya bisa menyesuaikan. Mungkin dia hanya bisa menyesuaikan tenaga kerjanya saja di sini, ya. Karena kuantitas kapitalnya tidak bisa ditambah, ya. Yang ada pakai lembur. Oke? Berikutnya. Nah, berikutnya adalah biaya produksi jangka panjang, ya. Dengan menggunakan kombinasi dari faktor produksi seperti ini, maka kita bisa mendapatkan biaya total jangka panjang dengan mengalihkan seperti tadi sama jumlah harga kapital ditambah banyaknya capital, dan ini harusnya di sini, ya, ada KL, ya.
Ini salah ya, saya ngikutin, harusnya ini L bintang ya. Ini L bintang ya. Jadi harusnya L bintang dikali PL. Saya ngikutin modul jadi salah ya. Harusnya koreksi ya. Silakan dikoreksi modulnya. Dia harusnya bukan K bintang tetapi L bintang. Di modul ini sudah saya perbaiki, cuma di PowerPoint belum. Paham ya? Jadi biaya dikali jumlah labor dalam jangka panjang dengan biaya capital dikali jumlah dalam jangka panjang. Paham ya? Nah, ini akan menghasilkan total cost jangka panjang. Ya kan? Ya, kalau ini jangka pendek ya, contohnya ini SR short run. Jangka panjang juga sama. Ya. Tetapi bedanya kalau di sini mungkin capitalnya tidak bisa berubah, mungkin K-nya tidak ada ya. Tapi kalau long run capital K-nya bisa diubah ya. Oke. Paham ya? Dari semuanya ini kita bisa Dari semuanya ini kita bisa menghitung, dari total cost ini tentu kita bisa menghitung apa? Average cost, biaya total rata-rata, dan juga membuat kurva biaya rata-rata jangka panjang ya. Nah, sekarang kita lihat gambar 415. Ya. Guys. Sekarang kita lihat di sini, ini kita melihat ini masing-masing kurva biaya rata-rata ini dari biaya jangka pendek. Ya. Nah, ini kurva-kurva biaya rata-rata jangka pendek. Nah, 1, 2, 3, nah sebagainya. Jadi pertama kali untuk meningkatkan produksi, dia tidak bisa melakukan penyesuaian. Misalnya dia tidak bisa membeli mesin baru. Akhirnya kurvanya seperti ini. Nah, ya kan? Salah satu titik ini di 20 dia naik, ya. Karena biayanya menaik, ya. Untuk jangka pendek minimumnya di sini. Ya. Tapi kalau dia ingin produksi 30, ya. Dia di sini mahal. Kemudian setelah mesin baru datang, kurva biayanya jadi seperti ini. Akhirnya dia apa? Dia turun di titik sini. Ya, di titik sini ya. Ini juga berikutnya nih. Tambah mesin baru lagi untuk mendapatkan 40, mendapat 50, mendapatkan 60, ya. Nah, ini 5 kemungkinan skala ya. Nah, titik singgung dari masing-masing kurva jangka pendek ini kan OSR, short run 1, short run 2, short run 3 dan sebagainya sampai short run ke N. Nah, ini dihubungkan masing-masing titik minimumnya. Nah, inilah yang menjadi biaya rata-rata jangka panjang. Ya. Sorry ini telat ya. Jadi kurvanya akan menjadi seperti ini. Paham di sini ya? Jadi kalau untuk mau membuat ingin biayanya minimum, dia harus mengikuti average cost minimum, dia harus mengikuti kurva yang ini. Paham tidak? Nah, kurva AC jangka panjang berbentuk huruf U, karena berlaku gejala skala produksi ekonomis dan produksi disekonomis. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya biaya produksi rata-rata adalah pertama, spesialisasi tenaga kerja. Makin spesialisasi maksudnya apa? Orangnya itu makin efisien dalam bekerja, ya. Kemudian ada spesialisasi manajemen, ya. Dengan manajemen yang baik, ya, maka dia akan lebih efisien. Contohnya misalnya dari 5, misalnya
Daripada satu orang mengawasi 5 orang, tapi bisa saja satu orang mengawasi 20 orang menghasilkan hasil yang sama. Ya. Kemudian pemanfaatan peralatan kapital secara efisien, ya, dan juga produk sampingan. Jadi kalau kapital secara efisien ya wajar lah, kita masih paham ya. Nah, sekarang yang saya akan jelaskan produk sampingan. Nah, produk sampingan contohnya yang misalnya padi gitu ya. Padi itu mungkin batang padinya itu bisa juga digunakan untuk apa? Untuk membuat kerajinan. Akhirnya apa? Dia dapat produk sampingan. Atau misalnya produk tahu ya, misalnya produk tahu, ampas tahunya juga bisa dijual ya untuk makanan ternak, contohnya seperti itu ya. Jadi dia dapat juga penambahan income dari produk sampingan ya. Paham di sini ya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan kemungkinan skala produksi ya. Jadi 4, gambar 418A ini menunjukkan pola situasi skala ekonomis. Jadi pada saat jalan jangka panjang itu biayanya menurun. Tuh ya. Dan ini biasanya terjadi pada industri-industri besar. Ya, karena dia bisa apa? Melakukan bukan penyesuaian ya, bisa menggunakan faktor-faktor produksi menjadi lebih efisien, mendaya gunakan ya, bisa mengubah, maksud saya mengubah faktor-faktor produksinya. Nah, sementara untuk perusahaan-perusahaan kecil ya, seringkali kan berlaku persaingan ya. Nah, di sini dia skala ekonomisnya sedikit cepat nih, tapi kemudian sampai saat disekonomisnya naik ya. Jadi sampai titik sini kemudian disekonomisnya naik. Kenapa? Karena ada persaingan ya, dan juga misalnya dia menemukan sesuatu yang baru ya, dia cepat turun, tapi yang lain ngikutin nih ya, pesaing lain ngikutin, akhirnya apa? Tidak ekonomis lagi ya, jangka panjang akhirnya seperti ini. Jadi dia harus bagaimana supaya terus ya. Kemudian untuk yang C, ini menunjukkan korelasi yang konstan. Skala ekonomis dan ekonomis ini saling menghapuskan ya. Nah, ini perusahaan kecil yang bekerja dengan tingkat efisiensi hampir sama. Contohnya perusahaan mebel ya, perusahaan alat dapur ya, skala kecil-kecilan dan besar-besaran. Nah, di sini dia ekonomis dan skala ekonomisnya saling menghapuskan. Jadi dia agak lebih landai ya. Oke, sampai di sini saya selesai belajar modul 4. Terima kasih. Semoga kalian paham ya. Paham tidak? Halo? Paham tidak? Oke. Sampai bertemu TTM insya Allah ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Insya Allah nanti saya akan langsung upload ke YouTube ya. Saya memang kemarin agak belum merapikan ya, tetapi 2 modul di awal mungkin sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.